Satu, dua, tiga. Halo semua. Kami dari kelompok 6 ingin melaksanakan praktek video BKP topik tugas untuk teman sebaya kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Prisia Simanjuntak dengan nomor urut absen 25. Saya Setio Rini Winarsi dengan nomor urut absen 17. Saya Cecilia Francisca Brugiking dengan nomor absen 02. Saya Christian Nehemia Shanipar dengan nomor urut absen 22. Saya Ida Mona Sidabutar dengan nomor urut 38. Saya Dina Liana dengan nomor urut 9. Saya Indra Pasca Purwono dengan nomor urut 3. Saksikan videonya. Dah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan BKP kita, mari kita mengabsen dulu. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Untuk yang beragama non-Islam bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah kami mengerjakan tugas ya Allah, lindungilah kami dari semua bahaya ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami yang ada di rumah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu, baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan BKP, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan BKP? Silakan Desi. Hingga jadi BKP adalah suatu kegiatan bimbingan yang membahas tentang topik umum atau permasalahan umum di dalam sebuah kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Terima kasih Bapak. Terima kasih Desi. Ada lagi yang lain? Tidak. Terus selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tujuan dari layanan BKP. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berbicara di depan umum, melatih mengeluarkan pendapat kita kepada kelompok kita, lalu melatih kita juga untuk menghargai pendapat orang lain karena pendapat seseorang belum tentu salah. Ya, terus selanjutnya yaitu melatih mengendalikan diri dan melatih bertenggang rasa. Terus setiap anggota kelompok diminta secara bebas berbicara dan dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa malu-malu. Yang ketiga yaitu mengikuti norma-norma yang ada. Selanjutnya yaitu menjelaskan asas pada layanan BKP. Ada nggak yang tahu apa itu asas layanan BKP? Kepada Mona dipersilakan. Kepada Cecil, kepada kerelaan, kepada Desi. Oke. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan asas-asas layanan BKP ini. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang dimaksud itu adalah tidak membocorkan pembahasan atau topik yang sedang kita bahas kepada orang lain atau kelompok lainnya. Yang kedua yaitu asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu yaitu adalah mengikuti dengan sukarela. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan inti kita akan memainkan game terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan
BKB kita. Mari kita memainkan game supaya kita bisa mengakrabkan diri kita kepada teman-teman kita. Jadi game yang akan saya bawakan yaitu Marina menari di atas menara. Nah, tujuan game itu adalah untuk mengakrabkan diri kita dengan teman sekelompok kita. Nah, jadi yang pertama tuh Marina tuh, kalau saya sebutkan Marina, dia tangannya seperti ini. Kalau menari dia tangannya mengguling. Nah, kalau di atas dia di atas bahu. Kalau menara dia berbentuk segitiga. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara menari Marina. Oke, sudah selesai. Oke, silakan duduk. Baiklah teman-teman, pada pertemuan ini saya akan memilih topik saya sendiri, yaitu tentang mahal. Ada yang tahu nggak sih kenapa topik ini sangat penting? Baik, Desi. Karena topik ini atau UKT mahal ini sangat relevan bagi kita, terutama yang berdiri. Terima kasih Bina. Oke, terima kasih Desi. Nah, jadi adapun juga beberapa faktor penyebab UKT mahal. Ada nggak yang tahu kenapa UKT kita tuh bisa mahal? Ada yang bisa memberi pendapat? Pada Desi? Izin menjawab karena UKT itu dilihat dari jenis pekerjaan orang tua kita. Oke, terima kasih Desi. Cecil? Karena UKT mahal ini dilihat dari harga pendaftaran, mahasiswa tersebut itu melampirkan semua aset-aset yang ada di sini. Ikut aja. Nah, terus apa sih dampak bagi kita mahasiswa kalau UKT kita tuh terlalu mahal? Ada yang bisa memberi pendapat? Saya PK. Kepada Mona dipersilakan. Dampaknya itu ya bagi orang bekerja ya kan, Iya. kita juga kalau Terima kasih Mona. Pada Wina dipersilakan. Dampaknya itu kita menjadi membebani seperti kata mahal yang lain, lalu kita itu menjadi malas membayar karena terus mengingatkan membayar. Pada Desi dipersilakan. Terima kasih Rika. Jadi salah satu dampaknya itu kita bisa jadi terpikirkan untuk bekerja sambil kuliah. Sebenarnya itu baik, tapi bisa saja kita jadi lebih mementingkan pekerjaan itu daripada kuliah. Terima kasih Desi. Nah, terus ada pun solusi yang bisa kalian berikan kepada Tia, dipersilakan. Bisa menambah atau mengurangi. Oke, terima kasih Tia. Pada Angel dipersilakan. Itu adalah kita mencari beasiswa sosmed kebetulan Kepada Desi dipersilakan. salah satu caranya itu dari yang paling sederhana sebenarnya kita belajar menabung butuh buat orang tua kita membayar. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bermain game untuk meneguhkan komitmen yang ada pada kelompok kita. Oke, jadi teman-teman, kita akan memulai game. Nama gamenya itu bola panas. Nah, tujuan dari game ini adalah untuk menguatkan komitmen kita sebagai teman kelompok. Nah, cara mainnya yaitu setiap bola ini dilempar, nanti melemparnya itu sambil dengan kata-kata positif. Jadi, terus dengan menggunakan nama, misalnya gini, Cecil kamu cantik. Ya, saya cantik. Nah, Terus kamu pintar. Ya, saya pintar. Mona, kamu cantik. Salah, saya cantik. Rina, aku baik. Ya, saya baik. Cecil, kamu manis. Ya, kamu pintar. Iya, saya pintar. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyimpulkan BMB3 dari layanan
BKP kita. Siapa di sini yang bisa menunjukkan pendapatnya tentang bersikap tentang topik kita? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Pada Desi silakan. Setelah mendengarkan solusi-solusi teman-teman tadi, saya tertarik dengan mencari beasiswa. Ya, sikap saya adalah mulai sekarang saya akan mulai mencari beasiswa untuk membantu meringankan mendapatkan kegratisan dalam membayar UKT. Terima kasih. Oke, terima kasih Desi. Jadi saya akan mulai mencari beasiswa dan saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan sampingan agar dapat memenuhi UKT saya dan membayar UKT saya agar tidak mengurangi beban orang lain. Oke, ada lagi? Tidak, mereka Selanjutnya merasa. Siapa yang bisa menyimpulkan? Pada Mbak Wina? jadi perasaan saya ini sangat senang. Saya dapat mengetahui bagaimana solusi agar dapat mengurangi beban orang tua saya untuk membayar UKT. Oke, terima kasih Wina. Terus pun ada juga tentang bertanggung jawab. Siapa yang bisa menyimpulkan? Pada Angel dipersilakan. Terima kasih Angel. Terus pun ada bertindak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya PK. Silakan. Saya mencari bimbingan. Saya mencari beasiswa. Mungkin saya akan bisa menghemat dan boros agar tidak menambah beban orang lain. Oke, terima kasih Cecil. Pada Jenny silakan. Jadi saya disampaikan nanti saya akan seperti yang teman-teman saya menabung kerja sampingan dan cari beasiswa. Oke, terima kasih Tia. Jadi teman-teman, bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan layanan BKP ini? Kepada Saya sangat senang, bahagia, dan sangat membantu setelah membahas topik ini. Oke, terima kasih Cecil. Desi. Pada Desi dipersilakan. Jadi menjawab saya terinspirasi untuk melaksanakan solusi-solusi yang teman-teman sampaikan. Berakhirlah sudah kegiatan layanan BKP kita pada hari ini. Kapan lagi kita akan melanjutkan layanan BKP ini? Senin. Jam 10.30 di Hane. Oke, terima kasih. Ya, PK. Hai. Kita tutup dengan doa. Kepada yang non-muslim bisa berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah kami dan orang tua kami yang jauh ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Menyelesaikan layanan BKP kita, mari kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Selesai sudah layanan BKP kita.